Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alpuranina Septiani. Dari kelompok 3, saya akan menjelaskan konsep dasar ilmu sosial dan budaya. Definisi ilmu sosial dan budaya secara umum termasuk kelompok pengetahuan dasar atau pengetahuan umum tentang konsep-konsep hubungan antara sosial manusia dan budaya yang dikembangkan untuk mengkaji masalah-masalah kemanusiaan, sosial, dan budaya. Pendekatan ilmu sosial budaya juga merupakan akan memperluas pandangan bahwa masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya dapat didekati dari berbagai sudut pandang dengan wawasan sehingga mampu mengkaji sebuah kemasyarakatan yang lebih kompleks. Demikian pula dengan solusi pemecahannya. Pendekatan dalam ilmu sosial budaya lebih bersifat interdisiplin atau multidisiplin, khususnya ilmu-ilmu sosial dalam menghadapi masalah sosial. Pendekatan dalam ilmu sosial bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial dan budaya yang bersifat terintegrasi. Ilmu sosial budaya digunakan untuk mencari pemecahan masalah kemasyarakatan melalui pendekatan interdisipliner atau multidisipliner. Sedangkan pendekatan dari ilmu sosial lebih bersifat subjektif oriented, yang artinya berdasarkan sudut pandang dari ilmu sosial tersebut. Ilmu sosial budaya identik dengan basic humanities. Humanities berasal dari kata Latin human yang berarti manusiawi, yang berbudaya dan berbudi pekerti halus, refined. Diharapkan seseorang mempelajari basic humanities tidaklah sama dengan the humanities, pengetahuan budaya, yang menyangkut keahlian filsafat dan seni seperti seni pahat, seni tari, dan lain-lain. Seperangkat konsep dasar ilmu sosial budaya secara interdisiplin digunakan sebagai alat bagi pendekatan dan pemecahan masalah sosial budaya di masyarakat. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang asal mula ilmu sosial dan budaya, perlu diketahui pengelompokan ilmu pengetahuan. Profesor Dr. Harsya Bahtiar mengemukakan bahwa ilmu dan pengetahuan dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah ilmu alamiah atau natural science, bertujuan untuk mengetahui keteraturan-keteraturan yang terdapat di alam semesta. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah. Caranya ialah dengan menentukan hukum yang berlaku mengenai keteraturan-keteraturan itu. Lalu dibuat analisis untuk menentukan suatu kualitas. Hasil analisis ini kemudian digeneralisasikan atas dasar ini lalu dibuat prediksi. Selanjutnya yang kedua adalah ilmu sosial atau social science yang bertujuan untuk mengkaji keteraturan-keteraturan yang terdapat dalam hubungan antara manusia. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode ilmiah sebagai pinjaman dari ilmu alamiah. Tapi hasil pengajian ini lebih bersifat kualitatif karena hal ini menyangkut pola perilaku dan tingkah laku manusia di masyarakat yang cenderung berubah-ubah. Selanjutnya yang ketiga, pengetahuan budaya atau the humanities. The humanities ini bertujuan untuk memahami dan mencari arti kenyataan-kenyataan yang bersifat manusiawi. Untuk mengkaji hal ini digunakan metode pengungkapan peristiwa dan kenyataan yang bersifat unik, kemudian diberi arti. Nah, selanjutnya ada pula latar belakang diberikannya mata kuliah ilmu sosial budaya adalah selain melihat konteks budaya Indonesia, juga sesuai dengan program pendidikan di perguruan tinggi dalam rangka menyempurnakan pembentukan sarjana. Latar belakang ilmu sosial budaya dalam konteks budaya, negara, dan kemasyarakatan Indonesia berkaitan dengan permasalahan seperti yang pertama itu kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa dengan segala keanekaragaman budaya yang tercermin dalam berbagai aspek kebudayaan yang biasanya tak lepas dari ikatan-ikatan primordial, kesukuan, dan kedaerahan. Selanjutnya yang kedua, proses pembangunan yang sedang berlangsung terus-menerus menimbulkan dampak positif negatif yang berupa terjadinya pergeseran nilai budaya sehingga dengan sendirinya mental manusia pun terkena pengaruhnya. Selanjutnya yang ketiga, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan perubahan kondisi kehidupan manusia dan menimbulkan konflik dengan nilai tata budaya sehingga manusia bingung terhadap kemajuan yang telah diciptakannya itu. Manfaat ilmu sosial budaya merupakan mata kuliah berkehidupan berkemasyarakatan atau MBB dengan visi berkembangnya mahasiswa sebagai manusia terpelajar yang kritis, peka, dan arif dalam memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia yang dilandasi nilai-nilai estetika, etika, dan moral dalam kehidupan bermasyarakat.
Ada pula misinya, adalah memberikan landasan dan wawasan yang luas serta menumbuhkan sikap kritis, peka dan arif pada mahasiswa untuk memahami keragaman, kesetaraan, dan kemartabatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat selaku individu dan makhluk sosial yang beradab serta bertanggung jawab terhadap sumber daya dan lingkungannya. Dalam ruang lingkup ilmu sosial dan budaya, berbagai aspek kehidupan yang seluruhnya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya atau the humanities, baik dari segi keahlian masing-masing disiplin di dalam pengetahuan budaya maupun secara gabungan antar bidang berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. Yang kedua, hakikat manusia yang satu atau universal, akan tetapi yang beraneka ragam perwujudan dalam kebudayaan masing-masing zaman dan tempat. Nah, selanjutnya apa sih hubungan ilmu sosial dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, minat dan kebiasaan menyelidiki apa saja yang terjadi di sekitarnya dan di luar lingkungannya. Yang kedua, keberanian moral untuk mempertahankan nilai-nilai dirasakan sudah dapat diterima dengan penuh tanggung jawab dan sebaiknya menolak nilai-nilai yang tidak dapat dibenarkan. Nah, itu dia tentang konsep dasar ilmu sosial dan budaya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.